Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan PSAK 24 mengenai imbalan kerja. Adapun pembahasannya, 1. Tujuan pernyataan, 2. Definisi imbalan kerja, 3. Cakupan imbalan kerja, 4. Pengakuan dan pengukuran, 5. Ilustrasi, 6. Pengungkapan. Tujuan pernyataan dibagi menjadi dua, yakni liabilities jika pekerja telah memberikan jasanya dan berhak memperoleh imbalan kerja yang akan dibayarkan di masa depan. Sedangkan beban jika entitas menikmati manfaat ekonomis yang dihasilkan dari jasa yang diberikan oleh pekerja yang berhak memperoleh imbalan kerja. Definisi PSAK 24 imbalan kerja. Imbalan kerja meliputi imbalan yang diberikan kepada pekerja atau tanggungannya dan dapat diselesaikan dengan pembayaran, baik secara langsung kepada pekerja, suami atau istri mereka, anak-anak atau tanggungan lainnya, atau kepada pihak lain seperti perusahaan asuransi. Imbalan kerja mencakup 1. Imbalan kerja jangka pendek, 2. Imbalan pasca kerja, 3. Imbalan kerja jangka panjang lainnya, 4. Pesangon pemutusan kontrak kerja. Imbalan kerja jangka pendek dikelompokkan menjadi 4 sebagai berikut. Imbalan jangka pendek. Akuntansi untuk imbalan kerja jangka pendek biasanya cukup jelas karena tidak ada asumsi aktuarial yang diwajibkan untuk mengukur kewajiban atau biaya dan tidak ada kemungkinan terjadinya keuntungan atau kerugian aktuarial. Selain itu, kewajiban imbalan kerja jangka pendek dihitung dengan dasar yang tidak didiskontokan. Berikut ilustrasi dari imbalan jangka pendek. Pengungkapan. Walaupun pernyataan ini tidak mensyaratkan pengungkapan khusus atas imbalan kerja jangka pendek, pernyataan lainnya mungkin mewajibkan pengungkapan tersebut. Sebagai contoh, PSAK 7 Revisi 2010 dan PSAK 1 Revisi 2009. Imbalan pasca kerja. 1. Meliputi tunjangan purna karya seperti pensiun. 2. Imbalan pasca kerja lain seperti asuransi jiwa pasca kerja dan tunjangan kesehatan pasca kerja. Entitas mengungkapkan jumlah yang diakui sebagai beban untuk program iuran pasti seperti yang diisyaratkan oleh PSAK 7 Revisi 2010. Imbalan jangka panjang. 1. Cuti berimbalan jangka panjang. 2. Imbalan hari raya atau imbalan jasa jangka panjang lainnya. 3. Imbalan cacat permanen. 4. Utang bagi laba dan bonus yang dibayar 12 bulan atau lebih setelah akhir periode pelaporan. 5. Kompensasi ditangguhkan yang dibayar 12 bulan atau lebih sesudah akhir dari periode pelaporan saat jasa diberikan. Pengakuan dan pengukuran. Jumlah yang diakui sebagai liabilitas untuk imbalan kerja jangka panjang lainnya adalah total nilai neto dari jumlah sebagai berikut. Pengungkapan. Walaupun pernyataan ini tidak mewajibkan pengungkapan rinci imbalan kerja jangka panjang lainnya, pernyataan lainnya dapat saja mewajibkan pengungkapan. Sebagai contoh, ketika beban yang dihasilkan dari imbalan tersebut sangat besar jumlahnya, maka pengungkapan diperlukan sesuai dengan PSAK 1 Revisi 2009 mengenai penyajian laporan keuangan. Pesangon pemutusan kontrak kerja atau PKK. Pernyataan ini membahas pesangon PKK secara terpisah dari imbalan kerja lainnya karena kejadian yang menimbulkan kewajiban ini adalah pemutusan hubungan kerja dan bukan jasa yang diberikan pekerja. Entitas harus mengakui pesangon PKK sebagai liabilitas dan beban jika entitas berkomitmen untuk 1. Memberhentikan seorang atau sekelompok pekerja sebelum tanggal pensiun normal. 2. Menyediakan pesangon PKK bagi pekerja yang menerima penawaran pengunduran diri secara sukarela. Jika pesangon PKK jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah periode pelaporan, maka besarnya pesangon PKK harus didiskontokan dengan menggunakan tingkat diskonto yang dirinci pada paragraf 83. Dalam hal entitas menawarkan pekerja untuk melakukan pengunduran diri secara sukarela, maka pesangon PKK harus diukur berdasarkan jumlah pekerja yang diperkirakan menerima tawaran tersebut. Jika terdapat ketidakpastian mengenai jumlah pekerja yang bersedia menerima tawaran pesangon PKK, maka terdapat suatu liabilitas kontingensi, seperti diatur dalam PSAK 57 Revisi 2009. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih. Halo, saya Agus Karta.
Saya Krisna Andika, Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi tentang PSAK 24, Imbalan Kerja. Perlakuan akuntansi atas imbalan kerja. Hal ini diatur dalam PSAK 24, versinya kami menggunakan revisi 2013. PSAK ini berlaku untuk pemberian kerja mencakup imbalan kerja jangka pendek, pesangon, imbalan pasca kerja, dan imbalan kerja jangka panjang lainnya. Adapun ruang lingkupnya bisa dilihat dalam sini. Yang pertama, imbalan kerja jangka pendek, yaitu imbalan kerja yang diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasa. Yang tidak termasuk adalah pesangon, sementara yang masuk dalam imbalan kerja jangka pendek adalah gaji atau upah, bagi laba dan bonus, iuran jaminan sosial, cuti berimbalan, serta imbalan lainnya berupa rumah dan kendaraan dinas contohnya. Perlakuan akuntansi atas imbalan kerja jangka pendek yang pertama adalah sederhana, yaitu tidak memerlukan perhitungan aktuaria dan tidak didiskontokan. Yang kedua, seluruh nilai imbalan yang menjadi hak karyawan diakui sebagai beban, kecuali segala yang masuk dalam PSAK 14, khususnya revisi 2008, dan PSAK 16, revisi 2011. Yang ketiga, diakui sebagai liabilitas jika terdapat imbalan yang terutang. Selanjutnya adalah cuti berimbalan. Cuti berimbalan adalah hak cuti yang memberikan kompensasi berupa imbalan. Cuti berimbalan ada yang diakumulasikan dan ada yang tidak diakumulasikan atau diakui saat cuti terjadi. Nah, cuti berimbalan ini mendapatkan perlakuan akuntansi khusus bersamaan dengan bagi laba dan bonus. Adapun kami menyertakan contoh soal untuk cuti berimbalan jangka pendek. Silakan dilihat soalnya. Dan berikut cara penyelesaiannya, dan jurnalnya itu adalah beban imbalan kerja terhadap kas. Selanjutnya ada bagi laba dan bonus. Syarat pengakuan pembayaran bagi laba dan bonus adalah pertama, terdapat kewajiban hukum dan kewajiban konstruktif atas pembayaran beban sebagai akibat dari masa lalu. Yang kedua, kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal. Kewajiban konstruktif dapat timbul berdasarkan kebiasaan yang dilakukan perusahaan di masa lalu. Jika perusahaan tidak mempunyai alternatif realistis lainnya kecuali melakukan pembayaran, maka bagi laba dan bonus diakui sebagai liabilitas sebesar jumlah yang belum dibayar. Kita cari tahu dulu definisi tentang kewajiban hukum dan kewajiban konstruktif. Nah, kewajiban hukum itu adalah kewajiban yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum. Misal, kontrak kerja antara perusahaan dan karyawan atau Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang hukum yang mengikat perusahaan dan karyawan. Lalu ada kewajiban konstruktif, yaitu kewajiban yang berdasarkan praktik baku dari masa lalu dan menimbulkan ekspektasi kuat bahwa entitas akan melaksanakan tanggung jawab tersebut. Untuk contoh soal bagi laba dan bonus serta juga penyelesaiannya. Nah, untuk jurnalnya sendiri, itu beban imbalan kerja bonus terhadap biaya yang masih harus dibayar. Selanjutnya ada pesangon, yaitu imbalan yang terutang akibat PKK atau pemutusan kontrak kerja, baik yang berasal dari keputusan perusahaan ataupun keputusan karyawan atas tawaran perusahaan. Lalu bagaimana dengan perlakuan akuntansi atas pesangon? Nah, perusahaan mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara ketika penawaran atas imbalan tersebut tidak dapat ditarik kembali dan ketika biaya-biaya terkait restrukturisasi telah diakui sesuai PSAK 57, khususnya revisi tahun 2009 tentang provisi liabilitas kontingensi dan aset kontingensi. Perusahaan dikatakan tidak dapat lagi menarik pesangon yang ditawarkan secara sukarela pada waktu yang lebih awal antara ketika pekerja menerima tawaran dan ketika pembatasan, misalnya persyaratan hukum peraturan atau kontraktual atau pembatasan lainnya atas kemampuan entitas untuk menarik tawaran berlaku. Contoh soal untuk pesangon. Berikut cara penyelesaian untuk kasus pesangon. Berikut jurnal pesangon yang dibutuhkan. Selanjutnya, imbalan kerja pasca kerja atau sering juga disebut pensiun adalah imbalan kerja yang disediakan perusahaan selain pesangon dan akan diberikan kepada pekerja setelah menyelesaikan masa kerjanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, program imbalan pasca kerja harus dikelola oleh entitas terpisah yang disebut dana pensiun. Perusahaan hanya menyediakan dana berupa iuran kepada dana pensiun, sedangkan imbalan kepada karyawan yang telah pensiun akan dibayarkan oleh dana pensiun.
pun dua jenis imbalan kerja pasca kerja. Yang pertama adalah program iuran pasti dan program imbalan pasti. Yang pertama program iuran pasti, yaitu pemberi kerja membayar iuran sebesar jumlah yang sudah ditetapkan kepada dana pensiun. Pada program iuran pasti, pemberi kerja tidak memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika dana pensiun tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan kerja terkait dengan jasa yang diberikan oleh pekerja pada periode berjalan dan periode selanjutnya. Bagaimana perlakuan akuntansi atas program iuran pasti? Nah, pemberi kerja biasanya perusahaan akan membayar iuran atas periode. Nah, biasanya itu bulanan. Ketika pekerja telah memberikan jasanya kepada perusahaan, seluruh iuran yang jatuh tempo untuk bulan tersebut dicatat sebagai beban, kecuali jika dapat dicatat sebagai perolehan aset. Contohnya persediaan atau aset tetap, sesuai ketentuan pada PSAK 14 revisi 2008 dan PSAK 16 revisi 2011. Nah, jika perusahaan telah membayar seluruh iuran yang jatuh tempo untuk bulan tersebut, maka tidak ada liabilitas yang diakui pada bulan tersebut. Berikut contoh soal serta penyelesaiannya. Adapun juga jurnalnya adalah beban terhadap kas, dan apabila sudah membayar maka beban terhadap kas dan liabilitas. Program imbalan pasti, yaitu pemberi kerja wajib membayar sesuai dengan imbalan yang disepakati yang akan diterima oleh pekerja saat masa kerjanya selesai. Oleh karena itu, pemberi kerja memiliki kewajiban hukum dan kewajiban konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika dana pensiun tidak memiliki aset atau dana yang cukup untuk membayar seluruh imbalan kerja sesuai dengan nilai yang disepakati. Ada dua risiko yang harus ditanggung oleh perusahaan karena kewajiban hukum dan kewajiban konstruktif untuk menyediakan dana atau aset program dalam memenuhi imbalan yang disepakati. Risiko tersebut yakni risiko aktuarial, di mana jumlah kewajiban imbalan pasti atau imbalan yang akan dibayarkan berbeda dengan yang diharapkan perubahan perhitungan aktuarial. Kemudian risiko investasi, yakni hasil investasi aset program berbeda dari yang diharapkan. Program imbalan pasti membutuhkan adanya asumsi aktuaria untuk mengukur beban dan liabilitas yang harus diakui, serta kemungkinan menimbulkan keuntungan atau kerugian aktuarial. Lalu, bagaimana cara menghitungnya? Nah, pada keuntungan, yakni ketika kewajiban imbalan pasti menjadi lebih rendah dari perhitungan aktuaria terkini, atau ketika hasil investasi aset program lebih tinggi dari yang diharapkan. Nah, pada rugi, yakni ketika kewajiban imbalan pasti menjadi lebih tinggi dari perhitungan aktuaria terkini, atau ketika hasil investasi aset program lebih rendah dari yang diharapkan. Kewajiban imbalan pasti adalah imbalan yang akan dibayarkan di masa depan atau jasa kerja periode berjalan dan periode-periode lalu. Kewajiban masa depan tersebut diukur pada tanggal pelaporan sebesar nilai kini atau present value, menggunakan tingkat diskonto yang disebut dengan nilai kini kewajiban imbalan pasti atau NKKIP. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah biaya jasa, biaya bunga, dan pengukuran kembali. Kemudian terdapat aset program yang merupakan dana yang disiapkan untuk membayar kewajiban imbalan pasti. Aset program diukur pada tanggal pelaporan sebesar nilai wajar atau fair value, disebut dengan nilai wajar aset program atau NWAP. Faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu pendapatan bunga, iuran atau penarikan, dan pengukuran kembali. Nilai liabilitas dan beban yang diakui. Tujuan akuntansi atas program imbalan pasti bermuara pada bagaimana mengakui dan mengukur nilai liabilitas di laporan posisi keuangan atau neraca dan nilai beban di laporan laba rugi. Nilai yang diakui sebagai liabilitas di laporan posisi keuangan atau neraca adalah sebesar jumlah bersih dari nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dan dikurangi nilai wajar aset program pada akhir periode pelaporan. Jika NKKIP lebih besar dari NWAP sama dengan deposit atau liabilitas, sedangkan jika NKKIP lebih kecil dari NWAP sama dengan surplus atau aset di posisi laporan keuangan atau neraca. Program pasca kerja melibatkan 3 peran utama, yakni pemberi kerja, dana pensiun, dan pekerja atau pensiunan.
Pemberi kerja akan membayar ke dana pensiun secara berkala yang kemudian dana tersebut akan diinvestasikan oleh dana pensiun agar terus berkembang. Pada saat pekerja memasuki masa pensiun, maka dana pensiun akan membayarkan dana imbalan kepada pensiunan tergantung jenis programnya. Perlu diingat, pembayaran pensiun kepada pensiunan tidak dibayar oleh pemberi kerja terlepas apapun jenis programnya. Pemberi kerja hanya dimungkinkan mempunyai kewajiban hukum dan kewajiban konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut kepada dana pensiun jika dana tidak mencukupi pada program imbalan pasti. Pada program iuran pasti, tanggung jawab pemberi kerja hanya sebatas iuran yang telah ditentukan. Imbalan yang dibayarkan ke pensiunan tidak ditentukan jumlahnya tergantung pada ketersediaan dana pada aset program. Oleh karena itu, resiko pemberi kerja hanya sebatas iuran karena pemberi kerja tidak perlu membayarkan iuran tambahan di luar yang sudah ditetapkan. Sementara risiko atas ketidakpastian, balasan yang akan diterima sepenuhnya ditanggung oleh pensiun. Kemudian pada program imbalan pasti, tanggung jawab pemberi kerja tidak hanya sebatas iuran melainkan sampai dengan imbalan yang disepakati. Pemberi kerja bertanggung jawab untuk membayar iuran tambahan jika aset program tidak mencukupi untuk membayar seluruh imbalan yang ada. Oleh karena itu, resiko pemberi kerja mencakup sampai imbalan yang telah ditentukan. Oleh karena besaran imbalan yang ditentukan, maka jumlah iuran yang dibayarkan secara periodik oleh pemberi kerja tidak ditentukan besarannya, tergantung pada ketersediaan dana pada aset program di dana pensiunan untuk memenuhi pembayaran imbalan. Nah, ini perbandingan program iuran pasti dan program imbalan pasti. Untuk memahaminya, silakan pause videonya ya. Selanjutnya ada imbalan kerja jangka panjang lainnya, yakni imbalan kerja yang selain imbalan pasca kerja dan pesangon yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberi jasanya. Sebagai contoh, cuti berimbalan jangka panjang, imbalan cacat permanen, cuti sabatikal, jubile, serta bonus dan kompensasi lainnya yang dibayarkan lebih dari 12 bulan sejak akhir periode pelaporan, yang ciri-cirinya dibayarkan kepada pekerja selagi masih bekerja. Untuk imbalan kerja jangka panjang lainnya, perusahaan menghitung total nilai neto dengan jumlah berikut. Yang pertama, biaya jasa. Yang kedua, biaya bunga neto atas liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Dan yang ketiga, pengukuran kembali dari liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Nilai neto tersebut diakui dalam laba rugi, kecuali jika ada SAK lain yang mensyaratkan atau mengizinkan jumlah tersebut termasuk dalam biaya perolehan aset. Sekian, terima kasih, dan sampai jumpa lagi. Kami dari kelompok 7 akan membawakan teori tentang PSAK 24, yaitu tentang imbalan kerja. Yang pertama ada ruang lingkup. Ruang lingkup di mana di sana ada imbalan kerja. Imbalan kerja adalah seluruh bentuk pemberian dari entitas atas jasa yang diberikan oleh pekerja yang mencangkup. Yang pertama, ada imbalan kerja jangka pendek, yaitu imbalan kerja yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasa. Yang kedua, imbalan pasca kerja, yaitu imbalan kerja yang terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya. Yang ketiga, ada imbalan kerja jangka panjang lain, yaitu imbalan kerja selain imbalan kerja jangka pendek, imbalan pasca kerja, dan pesangon. Yang terakhir ada pesangon, imbalan yang diberikan dalam pertukaran atas pemusatan kontrak kerja dengan pekerja. Yang kedua ada tujuan. Tujuan dibagi dua. Yang pertama mengatur akuntansi dan pengungkapan imbalan kerja. Yang kedua mensyaratkan entitas untuk mengakui liabilitas atau beban. Lalu ada pesangon. Pesangon dihasilkan dari keputusan entitas memutuskan hubungan kerja atau keputusan pekerja untuk menerima tawaran imbalan dari entitas atas terminasi kontrak. Yang kedua ada pengakuan. Syarat mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antaranya. Yang pertama ada entitas tidak dapat menarik lagi tawaran atas imbalan tersebut dan entitas mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK 57 dan melibatkan pembayaran pesangon. Yang terakhir ada pengukuran, yaitu entitas harus mengukur pesangon pada saat pengakuan awal dan mengakui perubahan selanjutnya sesuai dengan sifat imbalan kerja. Lalu ada jenis-jenis imbalan kerja jangka pendek. Yang pertama, upah, gaji, dan iuran jaminan sosial. Yang kedua, cuti tahunan berbayar dan cuti sakit berbayar. Yang ketiga, bagi laba dan bonus. Lalu yang terakhir, imbalan non-moneter.
Lalu ada pengakuan dan pengukuran. Dibagi menjadi dua. Yang pertama ada seluruh imbalan kerja. Diakui saat pekerja telah memberi jasa liabilitas jangka pendek sebagai yang pertama, liabilitas setelah dikurangi yang telah dibayar, beban dibayar di muka jika terjadi kelebihan pembayaran. Yang kedua, beban atau pernyataan lain membolehkan sebagai biaya perolehan. Lalu yang kedua ada cuti berbayar jangka pendek. Yang pertama itu boleh diakumulasi atau diakui pada saat pekerja memberikan jasa. Yang kedua ada cuti berimbalan yang tidak boleh diakumulasi, yaitu diakui saat cuti terjadi. Program bagi laba dan bonus. Syarat pengakuan biaya pembayaran bagi laba dan bonus. Yang pertama ada kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Yang kedua dapat disimulasi secara anal. Pengungkapan dalam laporan tersebut yaitu keuangan jumlah gaji yang diterima oleh manajemen kunci, direksi, dan komisaris. Program imbalan pasca kerja atau bergantung pada substansi ekonomis dari setiap program. Dibagi menjadi tiga yaitu iuran pasti, imbalan pasti, dan bentuk program. Iuran pasti yaitu dibagi menjadi dua yaitu resiko aktuari ditanggung peserta, kewajiban hukum terbatas pada jumlah yang disepakati sebagai iuran yang terpisah. Yang kedua yaitu imbalan pasti yang terdiri dari perusahaan pewajib menyediakan imbalan yang dijanjikan kepada pekerja maupun mantan pekerja, serta risiko investasi aktuaria menjadi tanggung jawab perusahaan. Dan yang terakhir yaitu bentuk program. Yang pertama program multi pemberi kerja, yang kedua program imbalan pasti yang membagi risiko antara entitas pengendali, yang ketiga program jaminan sosial, dan yang terakhir imbalan yang dijamin. Imbalan pasca kerja dan program iuran pasti. Pengakuan dan pengukuran. Yang pertama diakui sebagai beban, yang kedua diakui liabilitas atau beban terakur setelah dikurangi dengan iuran telah dibayar atau aset atau pembayaran di muka jika terdapat kelebihan. Yang terakhir yaitu jika iuran tidak jatuh tempo seluruhnya dalam 12 bulan disebut kurang lebih dari diskonto. Imbalan pasca kerja, program imbalan pasti. Pengakuan dan pengukuran. Yang pertama entitas menghitung kewajiban hukum dan konstruktif serta entitas tidak memiliki pilihan realistis selain membayar imbalan kerja. Yang kedua, pengakuan dan pengukuran nilai kini kewajiban imbalan pasti dan biaya jasa kini yang dibagi menjadi tiga. Yang pertama menerapkan metode penilaian aktuaria, yang kedua mengatribusikan imbalan pada periode jasa, yang terakhir yaitu membuat asumsi aktuaria. Penyajian. Saling hapus antara aktiva terkait suatu program dengan kewajiban terkait program lainnya. Diharuskan apabila pemberi kerja. Yang dibagi menjadi 5 yaitu memiliki hak secara hukum, yang kedua mempunyai maksud untuk menyelesaikan kewajiban secara neto, yang ketiga merealisasi surplus pada suatu program sekaligus menyelesaikan kewajiban program lain, yang keempat tidak ada ketentuan pembendaan aset dan kewajiban lancar atau tidak lancar, yang terakhir yaitu komponen biaya imbalan pasti atau biaya jasa dan bunga neto dalam laba rugi. Pengungkapan. Menjelaskan karakteristik program imbalan pasti dan risiko yang terkait, mengidentifikasi dan menjelaskan jumlah yang timbul dari program imbalan pasti dalam laporan keuangan. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana program imbalan pasti dapat berdampak terhadap jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas entitas di masa depan. Sekian dari video kami, semoga bermanfaat. Perkenalkan, saya Nila Putu Calena Cayani. Perkenalkan, saya Chelsea Christina. Imbalan kerja merupakan seluruh bentuk pemberian dari entitas atas jasa yang diberikan oleh pekerja. Imbalan kerja jangka panjang lain merupakan seluruh imbalan kerja selain imbalan kerja jangka pendek, imbalan pasca kerja, dan pesangon. Imbalan kerja jangka pendek merupakan imbalan kerja selain pesangon yang diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan. Imbalan pasca kerja merupakan imbalan kerja selain pesangon dan imbalan kerja jangka pendek yang terutang setelah pekerja menyelesaikan kontrak kerja. Pesangon merupakan imbalan yang diberikan dalam pertukaran atas terminasi perjanjian kerja dengan pekerja. Program imbalan pasca kerja merupakan pengaturan formal atau informal di mana entitas memberikan imbalan pasca kerja bagi satu atau lebih pekerja. Program imbalan pasti merupakan program imbalan pasca kerja yang bukan merupakan program iuran pasti. Program iuran pasti merupakan entitas membayar kepada pengelola dana. Tidak ada kewajiban entitas untuk membayar iuran lebih lanjut jika pengelola dana tidak cukup membayar jasa. Selanjutnya, imbalan kerja. Adapun jenis-jenis imbalan kerja jangka pendek dan imbalan pasca kerja. Selanjutnya, contoh imbalan kerja jangka panjang lain.
dan pesangon yang mencangkup imbalan yang diberikan kepada pekerja atau tanggungannya dan dapat diselesaikan dengan pembayaran. Selanjutnya, pengakuan dan pengukuran imbalan kerja jangka pendek. Untuk seluruh imbalan kerja jangka pendek, yang pertama sebagai liabilitas setelah dikurangi jumlah yang telah dibayar melebihi jumlah yang tidak didiskonto dari imbalan tersebut. Yang kedua, sebagai beban jika SAK mensyaratkan atau mengizinkan imbalan tersebut masuk dalam biaya perolahan aset. Untuk cuti berbayar jangka pendek, yang pertama dalam hal cuti berbayar yang diakumulasi pada saat pekerja memberikan jasa yang menambahkan hak atas cuti berbayar di masa depan. Yang kedua, dalam hal cuti berbayar tidak diakumulasi pada saat cuti terjadi. Selanjutnya, contoh imbalan jangka pendek. Selanjutnya, program multi pemberi kerja. Entitas mengklasifikasikan program multi pemberi kerja sebagai program iuran pasti atau program imbalan pasti sesuai dengan persyaratan program tersebut. Berikutnya, contoh imbalan pasca kerja program multi pemberi kerja. Selanjutnya, pengakuan dan pengukuran imbalan pasca kerja untuk program iuran pasti. Yang pertama, sebagai liabilitas telah dikurang dengan iuran yang telah dibayar tersebut melebihi iuran terutang untuk jasa sebelum akhir periode pelaporan. Yang kedua, sebagai beban kecuali jika PSAK lain mensyaratkan atau mengizinkan iuran tersebut untuk dimasukkan dalam biaya perolehan aset. Yang ketiga, entitas mengungkapkan jumlah yang diakui sebagai beban untuk program iuran pasti. Selanjutnya, pengakuan dan pengukuran imbalan pasca kerja untuk program imbalan pasti. Yang pertama, menentukan defisit atau surplus. Yang kedua, menentukan jumlah liabilitas imbalan pasti neto. Yang ketiga, menentukan jumlah yang diakui dalam laba rugi. Dan yang keempat, menentukan pengukuran kembali atas liabilitas yang akan diakui sebagai penghasilan komprehensif. Berikut contoh program imbalan pasti jasa kerja. Selanjutnya, asumsi aktuarial. Asumsi aktuarial mencerminkan perubahan imbalan masa depan yang ditetapkan dalam persyaratan formal program pada akhir periode pelaporan. Keadaan ini terjadi dalam kasus sebagai berikut. Selanjutnya, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian atas penyelesaian. Biaya jasa lalu adalah perubahan nilai kini kewajiban imbalan pasti sebagai akibat dari amandemen atau curtailment program. Lalu, keuntungan dan kerugian atas penyelesaian. Keuntungan atau kerugian atas penyelesaian adalah perbedaan antara sebagai berikut. Selanjutnya, pengakuan dan pengukuran adalah aset program. Aset program tidak mencakup iuran yang masih harus dibayar oleh entitas pelapor kepada dana. Jika dan hanya jika terdapat kepastian dua pihak lain akan mengganti sebagian atas seluruh pengeluaran yang disyaratkan, maka entitas akan melakukan hal sebagai berikut. Selanjutnya, komponen biaya imbalan pasti dan bunga neto atas liabilitas aset imbalan pasti neto dijabarkan sebagai berikut. Selanjutnya untuk penyajian. Yang pertama ada saling hapus. Entitas melakukan saling hapus antara aset terkait dengan satu program dengan liabilitas terkait dengan program lain jika dan hanya jika entitas sebagai berikut. Kemudian untuk pengungkapan, entitas mengungkapkan informasi yang sebagai berikut. Selanjutnya untuk penjelasan angka dalam laporan keuangan. Untuk entitas menyediakan rekonsiliasi dari saldo awal ke saldo akhir dari setiap pos berikut jika diterapkan sebagai berikut. Selanjutnya, untuk setiap rekonsiliasi yang tercantum menunjukkan setiap hal berikut jika diterapkan sebagai berikut. Selanjutnya, imbalan kerja jangka panjang lain. Imbalan jangka kerja panjang lain mencakup akun berikut jika tidak diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan saat pekerja memberikan jasa terkait sebagai berikut. Kemudian, untuk pengakuan dan pengukuran dapat dijabarkan sebagai berikut. Halo, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Sagung, AC, dan Santi kali ini akan membahas mengenai PSAK 24 yaitu imbalan kerja. Subbab pertama yaitu tujuan dan ruang lingkup. Untuk tujuannya dapat dilihat pada paragraf 1 PSAK 24 dan ruang lingkup pada paragraf 2 PSAK 24. Yang kedua yaitu imbalan kerja jangka pendek, di mana definisinya dapat dilihat di bawah ini yang ada pada paragraf 8 PSAK 24. Kemudian untuk pengakuan dan pengukuran seluruh imbalan kerja jangka pendek pada paragraf 11 ketika pekerja telah memberikan jasa kepada entitas dalam suatu periode akuntansi, entitas mengakui jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut. Kemudian untuk cuti berbayar jangka pendek, pada paragraf 13, entitas mengakui biaya yang diperkirakan atas imbalan kerja jangka pendek dalam bentuk cuti berbayar seperti yang diatur di paragraf 11. Pengakuan dan pengukuran yang terakhir yaitu program bagi laba dan bonus pada paragraf 19, entitas mengakui biaya yang diperkirakan atas pembayaran bagi laba dan bonus yang diatur di paragraf 11.
Yang ketiga yaitu imbalan pasca kerja, perbedaan antara program iuran pasti dan program imbalan pasti. Untuk definisinya dapat dilihat pada paragraf 8 PSAK 24. Untuk program multi pemberi kerja, pada paragraf 32, entitas mengklasifikasikan program multi pemberi kerja sebagai program iuran pasti atau program imbalan pasti sesuai dengan persyaratan program tersebut. Dan jika entitas berpartisipasi dalam program imbalan pasti multi pemberi kerja, kecuali paragraf 34 diterapkan. Untuk program multi pemberi kerja terakhir, entitas menerapkannya menggunakan PSAK 57. Dan untuk program jaminan sosial, entitas mencatatnya dengan cara yang sama seperti program multi pemberi kerja. Yang terakhir yaitu imbalan yang dijamin. Pada paragraf 46, entitas dapat membayar premi asuransi untuk mendanai program imbalan pasca kerja. Nah, entitas memperlakukan program tersebut sebagai program iuran pasti, kecuali jika entitas akan memiliki kewajiban hukum. Baik, selanjutnya imbalan pasca kerja program iuran pasti. Pada pengakuan dan pengukuran, ketika pekerja telah memberikan jasa kepada entitas selama suatu periode, entitas mengakui iuran utang kepada program iuran pasti atas jasa pekerja, yang terdiri dari sebagai liabilitas atau beban akrual setelah dikurangi dengan iuran yang telah dibayar. Yang kedua, kemudian sebagai beban, kecuali jika PSAK lain mensyaratkan atau mengizinkan iuran tersebut untuk dimasukkan dalam biaya perolehan aset. Kemudian pengungkapan, entitas mengungkapkan jumlah yang diakui sebagai beban untuk program iuran pasti, sebagaimana disyaratkan oleh PSAK 7 tentang pengungkapan pihak-pihak berelasi. Kemudian imbalan pasca kerja program imbalan pasti, di mana yang terdiri dari pembahasan tentang pengakuan dan pengukuran, akuntansi untuk kewajiban konstruktif, laporan posisi keuangan, metode penilaian aktuarial, dan pengatribusian imbalan pada periode jasa. Kemudian asumsi-asumsi terkait terdiri dari asumsi aktuarial, kemudian asumsi aktuarial moralitas, asumsi aktuarial tingkat diskonto, dan asumsi aktuarial gaji, imbalan, dan biaya kesehatan. Pengakuan dan pengukuran aset program penggantian dan komponen biaya imbalan pasti. Jika dan hanya jika terdapat kepastian bahwa pihak lain akan mengganti sebagian dan seluruh pengeluaran yang disyaratkan untuk menyelesaikan kewajiban imbalan pasti, maka entitas berlaku seperti poin A dan poin B. Entitas mengakui komponen biaya imbalan pasti kecuali SAK mensyaratkan atau mengizinkan komponen tersebut sebagai biaya perolehan aset sebagai berikut. Nomor 6, imbalan kerja jangka panjang lain. Pengakuan dan pengukuran. Untuk imbalan kerja jangka panjang lain, entitas mengakui total nilai neto dari jumlah berikut dalam laba rugi kecuali jika SAK mensyaratkan atau mengizinkan jumlah tersebut untuk termasuk dalam biaya perolehan aset yang mana dijelaskan pada poin A, B, dan C. Nomor 7, ada pesangon, pengakuan. Entitas mengakui liabilitas dan beban pesangon pada tanggal yang lebih awal di antara yang tertera pada poin A dan poin B. Kemudian pengukuran. Entitas mengukur pesangon pada saat pengakuan awal dan mengukur dan mengakui perubahan selanjutnya. Sesuai dengan sifat imbalan kerja dengan ketentuan bahwa jika pesangon merupakan sebuah peningkatan pada imbalan pasca kerja, maka entitas menerapkan persyaratan imbalan pasca kerja. Sebaliknya tertulis pada poin A dan poin B. Presentasi dari saya sekaligus menutup presentasi dari kelompok 7. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7F. Saya Igusti Agung Anita Damayanti absen 5. Dan saya Belinda Sylvia Jaya absen 11. Kami akan menampilkan video pembelajaran terkait PSAK 24 imbalan kerja. Tujuan dari PSAK 24 yaitu mengatur akuntansi dan pengungkapan imbalan kerja, serta mensyaratkan entitas untuk mengakui liabilitas atau beban. Adapun definisi istilah-istilah dalam PSAK 24 yaitu sebagai berikut. Adapun bagian ruang lingkup PSAK 24 yaitu imbalan kerja terdiri dari yang pertama imbalan kerja jangka pendek yang terdiri dari imbalan jangka pendek dan bagi hasil atau bonus, yang kedua ada pesangon, yang ketiga imbalan pasca kerja yang terdiri dari kontribusi pasti dan manfaat pasti, serta yang keempat yaitu imbalan kerja jangka panjang lainnya. Adapun jenis-jenis imbalan kerja jangka pendek yaitu yang pertama
upah, gaji, dan iuran jaminan sosial. Yang kedua, cuti tahunan berbayar dan cuti sakit berbayar. Yang ketiga, bagi laba dan bonus. Serta yang keempat, imbalan non-moneter. Pengakuan dan pengukuran dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu seluruh imbalan kerja. Yang kedua, cuti berbayar jangka pendek. Dan yang ketiga, program bagi laba dan bonus. Pengungkapan dalam laporan keuangan jumlah gaji yang diterima oleh manajemen kunci, direksi, dan komisaris. Imbalan pasca kerja terdiri dari tunjangan purna karya dan imbalan pasca kerja lainnya. Lalu program imbalan pasca kerja terdiri dari iuran pasti dan imbalan pasti. Perbedaannya bergantung pada substansi ekonomis dari setiap program. Berikut adalah perbedaan antara iuran pasti dan imbalan pasti. Adapun bentuk programnya yaitu program multi pemberi kerja, program imbalan pasti yang membagi risiko antara entitas pengendali, program jaminan sosial, serta imbalan yang dijamin. Program iuran pasti. Pengakuan dan pengukuran program iuran pasti yakni diakui sebagai beban, diakui liabilitas atau beban terakru setelah dikurangi dengan iuran telah dibayar atau aset, pembayaran di muka jika terdapat kelebihan. Jika iuran tidak jatuh tempo seluruhnya dalam 12 bulan, maka didiskonto. Pengungkapan program iuran pasti, yakni jumlah yang diakui sebagai beban untuk program iuran pasti dan informasi program iuran pasti untuk personel manajemen kunci. Program imbalan pasti, pengakuan dan pengukuran. Entitas menghitung kewajiban hukum dan konstruktif. Entitas tidak memiliki pilihan realistis selain membayar imbalan kerja. Pengakuan dan pengukuran nilai kini kewajiban, imbalan pasti, dan biaya jasa kini. Untuk mengukur nilai kewajiban kini dan biaya jasa entitas perlu menerapkan metode penilaian aktuaria, mengatribusikan imbalan pada periode jasa, membuat asumsi aktuaria. Penyajian, saling hapus antara aktiva terkait suatu program dengan kewajiban terkait program lainnya, yakni diharuskan apabila pemberi kerja memiliki hak secara hukum, mempunyai maksud untuk menyelesaikan kewajiban secara neto atau merealisasi surplus pada satu program sekaligus menyelesaikan kewajiban program yang lain. Tidak ada ketentuan pembedaan aset dan kewajiban lancar atau tidak lancar. Komponen biaya imbalan pasti, yakni biaya jasa dan bunga neto dalam laba rugi. Pengungkapan. Yang pertama, menjelaskan karakteristik program imbalan pasti dan risiko yang terkait. Dan yang kedua, mengidentifikasi dan menjelaskan jumlah yang timbul dari program imbalan pasti dalam laporan keuangan. Dan yang ketiga, menjelaskan bagaimana program imbalan pasti dapat berdampak terhadap jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas entitas di masa depan. Imbalan kerja jangka panjang lain, yakni cuti berimbalan jangka panjang, penghargaan masa kerja atau imbalan jasa jangka panjang lain, imbalan cacat permanen, utang bagi laba dan bonus yang dibayar lebih besar sama dengan 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasanya. Kompensasi ditangguhkan yang dibayar lebih besar sama dengan 12 bulan sesudah akhir dari periode pelaporan saat jasa diberikan. Pesangon dihasilkan dari keputusan entitas memutuskan hubungan kerja atau keputusan pekerja untuk menerima tawaran imbalan dari entitas atas terminasi kontrak. Syarat mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara entitas tidak dapat menarik lagi tawaran atas imbalan tersebut, dan entitas mengakui biaya restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK 57 dan melibatkan pembayaran pesangon. Entitas harus mengukur pesangon pada saat pengakuan awal dan mengakui perubahan selanjutnya sesuai dengan sifat imbalan kerja. Pengungkapan pesangon yakni imbalan kerja manajemen kunci. Sekian penjelasan PSAK 24 dari kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan ini kami akan membahas akuntansi imbalan kerja PSAK 24 yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Ari Leoni sebagai pemateri 1, Rizka Dewinggia sebagai pemateri 2, Mega Radisti pemateri 3, Bunga Mas pemateri 4. Nah, langsung saja imbalan kerja. Nah, imbalan kerja diberikan oleh entitas dalam bentuk pertukaran atas jasa yang diberikan pekerja atau untuk terminasi kontrak kerja. Adapun istilah yang akan kita gunakan selama pembahasan ini yaitu imbalan kerja jangka pendek, imbalan kerja jangka panjang, imbalan pasca kerja, dan pesangon.
Nah, imbalan kerja jangka panjang lainnya merupakan seluruh imbalan kerja selain imbalan kerja jangka pendek, imbalan pasca kerja, dan pesangon. Imbalan kerja jangka pendek yaitu imbalan kerja yang diharapkan selesai seluruhnya sebelum 12 bulan setelah berakhirnya periode tahunan. Kemudian imbalan pasca kerja adalah imbalan kerja yang terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya. Dan yang terakhir pesangon adalah imbalan yang diberikan dalam pertukaran atas terminasi perjanjian kerja akibat hal tertentu. Berikutnya jenis program, terdiri dari dua, yang pertama program iuran pasti dan yang kedua program manfaat pasti. Program multi pemberi kerja merupakan program iuran pasti atau program imbalan pasti. Program jaminan sosial dicirikan sebagai imbalan pasti atau iuran pasti berdasarkan kewajiban entitas dalam program. Program imbalan pasti merupakan entitas menghitung kewajiban hukum dan komprehensif. Laporan posisi keuangan bisa kita lihat seperti slide berikut ini. Pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain diakui sebagai beban atau penghasilan. Komponen biaya imbalan pasti terdiri dari tiga. Yang pertama biaya jasa, yang kedua bunga neto, dan yang ketiga penghasilan kembali liabilitas. Biaya jasa lalu. Biaya jasa lalu merupakan perubahan nilai kini kewajiban imbalan pasti sebagai akibat dari amandemen atau curtailment program. Hasil aset program diakui pada laporan laba rugi, keuntungan dibagi dengan kerugian penyelesaian. Pengurangan kembali atas liabilitas terdiri atas keuntungan atau kerugian aktuaria, imbalan hasil aset program, bunga neto atas liabilitas, perubahan dampak berat aset. Keuntungan dan kerugian penyelesaian. Entitas harus mengakui keuntungan atau kerugian atas penyelesaian program imbalan pasti pada saat penyelesaian terjadi. Imbalan pasti diukur dari tanggal pelaporan sebesar nilai kini atau present value yang menggunakan tingkat diskonto yang disebut dengan NKKIP. Yang metode penilaian aktuarial digunakan untuk menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti, biaya jasa kini yang terkait, dan juga biaya jasa lalu. Untuk asumsi aktuarial dapat kalian lihat seperti slide berikut. Aset program diukur pada tanggal pelaporan sebesar nilai wajar atau fair value disebut dengan nilai wajar aset program atau NWAP. Penggantian jika pihak lain akan mengganti pengeluaran bagi kewajiban manfaat pasti. Dalam penyajian, saling hapus antara aktiva terkait suatu program dengan kewajiban terkait program lainnya biasanya diharuskan. Untuk pengungkapan dapat kalian lihat seperti slide berikut. Pengungkapan dan persyaratan pengungkapan dapat kalian lihat seperti alur berikut. Pengungkapan karakteristik di mana terbagi tiga, yaitu informasi mengenai karakteristik program imbalan pasti, deskripsi resiko di mana program memberikan exposure, dan juga deskripsi dari setiap amandemen. Pada pengungkapan jumlah angka dapat kalian lihat seperti slide berikut. Nah, dalam pengungkapan persyaratan pengungkapan juga terdapat tujuan dari akuntansi program imbalan pasti yang bermuara pada mengakui dan mengukur nilai liabilitas dan juga nilai beban, di mana nilai kini kewajiban imbalan pasti atau NKKIP pada akhir periode pelaporan dikurangi dengan nilai NWAP pada akhir periode pelaporan. Jika NKKIP lebih besar dari NWAP, maka akan terjadi defisit. Jika NKKIP lebih kecil dari NWAP, maka akan terjadi surplus. Untuk komponen rekonsiliasi dapat kalian lihat seperti slide berikut. Selanjutnya ada imbalan kerja jangka panjang lainnya, cuti berimbalan jangka panjang, penghargaan masa kerja atau imbalan jangka panjang lain, imbalan cacat permanen, utang bagi laba dan bonus, dan terakhir kompensasi yang ditangguhkan. Diakui sebagai liabilitas jika nilai kini kewajiban dikurangi dengan nilai wajar. Entitas harus mengakui total nilai neto dari jumlah berikut ini sebagai beban atau pendapatan, yaitu biaya jasa kini, biaya bunga neto, pengukuran kembali liabilitas. Selanjutnya, berikut merupakan syarat mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban. Selanjutnya ada pengukuran. Entitas harus mengukur pesangon pada saat pengakuan awal dan mengakui perubahan selanjutnya sesuai dengan sifat imbalan kerja. Dan pengungkapan imbalan kerja, manajemen kunci. Ada tanggal efektif. Efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2015. Terakhir ada koreksi dan transisi dari PSAK 24. Sekian presentasi dari kami mengenai PSAK 24. Terima kasih atas waktunya.